Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deari Ratnaningsih dari Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi perencanaan imbalan atau kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dr. Megawati MPD. Perencanaan imbalan. Saya akan membahas tentang perencanaan imbalan, yaitu terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama, tujuan manajemen kompensasi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang ketiga, sistem penggajian berbasis kinerja. Tujuan manajemen kompensasi. Menurut Cat Davis and Walter Wiebe, pada tahun 1996, secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis perusahaan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan diberikan secara adil dan layak. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan kerjasama. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memperoleh personil yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kompensasi yang sangat tinggi dibutuhkan untuk memberikan daya tarik kepada pelamar. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Para karyawan yang tidak puas cenderung mencari perusahaan yang memberikan gaji yang kompetitif. Akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang tinggi dalam perusahaan. Yang ketiga adalah pengadaan karyawan yang efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Kemudian, yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh. Pengertian kompensasi. Definisi kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang dimiliki perusahaan. Macam-macam kompensasi. Kompensasi ada 2. Yang pertama adalah kompensasi langsung. Kompensasi langsung contohnya adalah gaji atau periodik karyawan tertentu, upah atau pekerja harian, dan upah insentif atau tambahan.
Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu benefit atau program-program perusahaan seperti hari tua, pensiun, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian servis atau fisik seperti mobil perusahaan, lapangan tenis, pesta-pesta, dan lain-lain. Prinsip manajemen kompensasi. Prinsip yang diterapkan dalam manajemen kompensasi diantaranya ada 6. Yang pertama, terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan. Yang kedua, sistem pekerjaan dinilai melalui proses evaluasi pekerjaan dan kinerja. Yang ketiga, mempertimbangkan keuangan perusahaan. Yang keempat, nilai rupiah dalam sistem penggajian mampu bersaing dengan pasar tenaga kerja yang sejenis atau kompetitor. Yang kelima, sistem penggajian yang baru dapat membedakan orang yang berprestasi dengan orang yang tidak berprestasi dalam golongan yang sama. Kemudian yang keenam, sistem penggajian harus dikaitkan dengan penilaian kinerja karyawan. Adapun tahapan dalam manajemen kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif pada setiap pekerjaan. Kemudian yang kedua, melakukan survei upah dari gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Yang ketiga, yaitu menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan upah pembayaran yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Kemudian yang keempat, yaitu persyaratan dalam pemberian kompensasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kemampuan dan ketersediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. 9, kondisi perekonomian nasional. Dan yang ke-10 adalah jenis dan sifat pekerjaan. Teori upah insentif. Ada beberapa teori upah insentif.
Di antaranya, di sini bisa menggunakan teori base rate, kemudian upah per potong proporsional, kemudian upah per potong Taylor, kemudian upah per potong kelompok, tem bonus, premi berdasarkan waktu yang dihemat, kemudian Hasley Plan, kemudian 100% time premium plan, kemudian premi berdasarkan waktu pengerjaan, Rowan Plan, Emerson Plan, dan teori upah atau Melayu Hasibuan. Upah insentif kombinasi adalah kombinasi antara waktu yang dihemat dan aktivitas kerja. Sistem penggajian berbasis kinerja. Ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem kompensasi yang baik dapat memotivasi perilaku karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, sistem penggajian yang baik harus mendorong adanya peningkatan performance karyawan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, beberapa kunci dasar dalam perencanaan sistem penggajian harus memperhatikan yaitu 3 aspek. Yang pertama, ketersediaan dana yang ada dalam organisasi. Yang kedua, efektivitas tingkat pengembalian investasi akibat sistem penggajian yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, apakah program tersebut sesuai untuk organisasi perusahaan, sejalan dengan pengembangan dan strategi bisnis yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang model komposisi gaji dalam organisasi. Komposisi gaji yang pertama adalah gaji aman. Gaji aman terdiri atas 80% fixed income atau pendapatan tetap, kemudian 20% benefit, dan 0% performance. Dalam hal ini, performance tidak mempengaruhi adanya gaji yang diterima oleh karyawan. Kemudian yang kedua adalah komposisi gaji relatif aman. Komposisi gaji relatif aman terdiri dari 70% fixed income, kemudian 20% benefit, dan 10% performance. Performance berpengaruh terhadap gaji yang diperoleh karyawan, walaupun bobotnya masih sangat kecil. Kemudian, yang ketiga adalah komposisi gaji berbasis kinerja. Komposisi gaji berbasis kinerja terdiri atas 50% income, fixed income, kemudian 15% benefit, dan 30% performance. Terdiri atas 50% fixed income,
15% benefit, dan 35% performance, komposisi inilah yang lebih dianggap ideal karena dapat membedakan gaji karyawan yang memiliki performance berbeda dan perbedaannya cukup signifikan. Dari materi di atas, kemudian saya menyimpulkan bahwa kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Yang dimaksud dengan kompensasi mengacu pada kompensasi langsung, yaitu gaji, tunjangan, uang cuti, dan lain-lain. Kompensasi tidak langsung atau jaminan hari tua atau pensiun, jaminan tanggungan cacat, uang duka, jaminan perawatan, dan pengobatan, yang disebut juga sebagai kompensasi natura, serta kompensasi non-finansial atau kenaikan pangkat, senioritas, cuti, keadaan kantor, kewenangan untuk membuat keputusan, ujian, yang kemudian disebut dengan in natura. Saran saya, setiap perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada para karyawan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya kompensasi yang baik itu, dapat diharapkan para karyawan tersebut bisa memberikan kinerja yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.